Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan juga berkah. Kepada ketua kelas, silakan untuk memimpin doa. Siapa ya? Mas Yudo? Ya. Silakan Mas Yudo. Sebelum kita mulai belajar dan bersama dengan ini, marilah kita berdoa untuk teman dan doa masing-masing. Doa mulai. Selesai. Sekarang coba dicek kelas kalian, apakah ada sampah yang ada di bawah kursi? Ini bukan sampah. Oh iya, bapak kelasnya sudah dihapus. Siapa yang ingin aku sudah menyapu satu kelas. Iya, anak kotor. Kebersihan itu adalah tanggung jawab kita semua. Kalau kelas kita bersih, belajar kita juga nyaman. Karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Apalagi hari ini kita memakai baju muslim. Kita hari ini memperingati hari santri. Maka dari itu ibu ingin mengucapkan selamat hari santri ya. Iya. Iya. Apakah ada yang mondok di sini? Ada. Selamat hari santri. Sekarang ibu ingin cek presensi terlebih dahulu. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk? Siapa? Alfian ke BK lagi, Bu. Kenapa kok ke BK? Langganan. Yang lain jangan tiru-tiru ya. Digabung. Jadi anak yang baik-baik. Oke, sebelum pembelajaran hari ini kita ice breaking terlebih dahulu. Sekarang berdiri semuanya. Bisa berdiri. Suara saya terdengar? Ya, jadi aturannya begini. Kalau ibu bilang posisikan tangan kalian seperti ingin bersalaman. Sokong salam. Kita bagi dulu ganjil dan genap. Kita sepakati yang kiri ganjil sama genap. Ganjilnya mana? Karena kamu di sini kalau ganjil sama genap. Berarti yang pasangan satunya genap ya. Sekarang kalau ibu bilang angka yang ganjil, maka yang genap menangkap yang ganjil. Kalau ibu bilang angkanya genap, maka yang ganjil menangkap yang genap. Mengerti semuanya? Kalau ibu bilang posisi, kalian posisinya sama. Bilang ya, bilang apa? Bisa dimulai ya? Posisi.
Apakah ada yang masih ingat kemarin pertemuan kita membahas apa? Membahas fungsi. Benar sekali. Pembahasan fungsi akan berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Jadi hari ini kita akan membahas tentang komposisi fungsi. Nah, ada dua skenario ya. Ada skenario A dan juga skenario B. Apakah urutan boleh ditukar? Gimana hasilnya? Hasil dari skenario A. Membaca dulu lalu menanam, maka hasilnya tadi. Yang tadinya yang gimana tadi? Sedangkan yang satunya menanam dulu baru dibaca. Dan simple berusak. Dan simple rusak. Jadi kira-kira urutan itu boleh dibalik atau tidak? Tidak. Boleh ya. Jadi pertanyaannya, kenapa sih urutan itu penting? Akan mempengaruhi hasil dan yang lainnya. Kita simpan dulu ya. Kita lanjutkan ke materi kita. Tujuan pembelajaran kita yang pertama memahami konsep operasi komposisi fungsi. Yang kedua menentukan hasil komposisi dua fungsi atau lebih. Dan yang terakhir mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan komposisi fungsi. Nah, apa sih komposisi fungsi itu? Tolong dibacakan Mbak Anu. Komposisi fungsi adalah penggabungan dua atau lebih fungsi sehingga menghasilkan fungsi yang baru dengan aturan tertentu. Terima kasih. Jadi komposisi fungsi itu adalah penggabungan dua atau lebih fungsi sehingga menghasilkan fungsi yang baru. Nah, operasi komposisi fungsi itu disimbolkan dengan bundaran. Ya, misalkan nih ada fungsi fx dan gx. Maka fungsi f komposisi g ditulis f bundaran g. Dan di sini ada diagram panah komposisi fungsi. Ada himpunan A, himpunan B, dan juga himpunan C. Himpunan A itu kita misalkan saja anggotanya X ya. Kemudian dipetakan ke himpunan B terhadap fungsi G, maka hasilnya adalah G. Kemudian ada himpunan B yang dipetakan ke himpunan C terhadap fungsi F, maka hasilnya F. Nah, yang panah bawahnya itu yang dari A langsung ke C itu adalah komposisi fungsi. Jadi proses A ke C itu adalah dinamakan komposisi fungsi. Yang bawah sama ya, hanya dibalik. Nah, misalkan ada fungsi fx dan gx, maka komposisi fungsi yang dapat terbentuk ada dua. Yang pertama f bundaran gx, yang kedua g bundaran f. Ya, dibacanya fungsi f komposisi g atau f bundaran g.
ngerti ya? Bisa. Ya bisa. Bisa mati lampu. Ya, kemudian ada sifat komposisi fungsi. Sifat yang pertama yaitu tidak bersifat komutatif. Ada yang masih ingat sifat komutatif? Iya, A plus B sama dengan B plus A. Tapi dalam komposisi fungsi sifatnya itu tidak komutatif. Artinya jika F bundaran G itu tidak sama dengan G bundaran F. Gitu. Bisa dilihat hasil yang pertama, F bundaran G itu hasilnya 3X plus 2. Kemudian G bundaran F hasilnya 3X plus 6. Jadi beda ya? Beda. Terus yang kedua yaitu asosiatif. Jadi itu ada 3 fungsi. Ada yang masih ingat sifat asosiatif? Yang pengelompokan ya, yang seperti ini. Nah, karena hasilnya sama ya, yang pertama dengan yang kedua sama. Jadi sifatnya asosiatif. Asosiatif. Nah, ini ada contoh soal. Diketahui 5x min 3 5x min 3 dan gx x kuadrat min 1. Yang pertama adalah kita menentukan f bundaran bundaran gx. Oke, cara yang pertama adalah kita tulis dulu. Nah, ini kan dia f gx, kita tulis dulu fungsinya f, kemudian gx nya kita masukkan, kita substitusikan x kuadrat min 1. Nah, fungsi f nya tadi apa? 5 itu min 3. Kita selesaikan. Berarti 5 x kuadrat terus min 5 min 3. Ya, jadi hasilnya 5x kuadrat min 4. Itu ya. Ada yang masih bingung? Untuk yang G bundaran F X sama caranya. Kita tulis dulu fungsi G-nya. Fungsi G-nya kita tulis. Kemudian kita substitusikan fungsi Fx-nya. Berapa? 5x min 3. Kemudian kita tulis G-nya. 5x min 3 kuadrat. Iya, kuadrat kosong. Atas kamu. Iya kan kita pakai ini kan? Iya. Nah, gimana caranya menyelesaikan ini, masih ingat? Kalau A plus B kuadrat maka A kuadrat plus B kuadrat. Gitu ya, jadi 5x kuadrat. Kemudian ditambah 2 5x kali 3. Ya, kemudian min 3 kuadrat, kemudian min 1. 5x kuadrat 25 x, kemudian min 30 ya, min 30 ya, min 30 min x plus ya, x ya, maaf ya, 9 min 1, kemudian hasilnya 25 x min 30 x plus begitu. Nah, yang selanjutnya, nah jika tentukan f bundaran G2, maka 2-nya itu disubstitusikan ke x ya.
Jadi fungsi G dx-nya itu disubstitusikan dengan 2, hasilnya 12. Oke. Nah, sekarang siapa yang mau maju? Saya. Silakan. Saya baca dulu ya. Coba yang B. Boleh. Yang lainnya apakah masih bingung? Coba. Tidak bisa. Bagi teman-teman yang lain boleh dicoba, siapa tahu yang di depan ada kesalahan bisa diperbaiki. Yang di depan aman? Nggak salah nggak apa-apa ya. Gak apa-apa kan kita udah belajar. Sudah. Terima kasih Mbak. Nah, kita sama-sama. Gimana teman-teman hasilnya? Sama. Kita cek ya hasilnya. Yang satunya 9. Benar sekali. Gimana teman-teman? Mudah? Dan simpel. Betul sekali. Nah, ini tuh juga bisa diterapkan di dalam kehidupan. Misalnya ada seni batik kria. Oke, seni batik kria itu yang proses pertama kain diberi warna dasar, kemudian yang proses kedua dilakukan perubuhan malam. Ini sama kayak kita melakukan komposisi fungsi, harus berulang. Karena kalau dibalik nanti hasilnya sesuai, malamnya tidak nempel di kainnya, gitu ya. Oke. Kita diskusi kelompok dulu. Ibu akan jadikan LKPD sejumlah 4 kelompok. Kelompoknya sesuai ini aja ya, deret. Nah, bisa dikerjakan secara kelompok lalu nanti dipresentasikan. Iya. Ya sudah selesai bisa presentasi. Ayo. Apakah ada kesulitan? Yuk, ayo. Gimana? Pada kesulitan? Sebentar dulu. Oke. Yang di pojok, Mas Yudo, ada kesulitan? Belum sulit. Ini aman, aman. Mudah ya kan? Mudah terus. Simple. Ya simple. Tanpa Ayo.
ya. Ya, ayo, cepat. Untuk dari 100. 10, 9, 2, 1, silakan angkat tangan kalian. Iya, silakan maju untuk presentasi. Enggak boleh. Gak boleh, ini Bu masih boleh. Ayo, Bapak Ika. Pasti. Bapak 3 gimana? Bapak 4. Sudah. Ayo maju. Nanti kebagian semuanya. Bisa. Paling berarti adalah 200.000 dan harga setelah melalui proses penawaran. Harga setelah penawaran X diketahui sama dengan 200.000, F 200.000 sama dengan 1 dari 200.000 ditambah 50.000, F 200.000 sama dengan 200.000 ditambah 50.000 sama dengan 250.000. Bagaimana teman-teman? Setelah ini kelompok 3 ya Bu. Iya, maju aja sekarang nggak apa-apa. Maju sekarang nggak apa-apa. Ini cepat. Berapa harga guys setelah melalui proses penjualan? Harga guys setelah pewarnaan adalah 250.000. Jadi nilai X untuk fungsi X 250.000 adalah D 250.000 sama dengan 2 dikali 250.000 ditambah 100.000. Jadi dikali 250.000 sama dengan 500.000 ditambah 100.000 hasilnya 600.000. Ya, gimana anak-anak? Presentasi. Ini Bu. Ya, yang nomor selanjutnya nomor 3. Tentukanlah fungsi komponen G komposisi kendaraan F yang menyatakan harga akhir kain setelah melalui kedua proses berikut. Fungsi komposisi Ingatkan ya, G yang kendaraan Fx G kendaraan Fx sama dengan G Fx. Substitusikan fungsi Fx ke dalam fungsi Gx. G kendaraan Fx sama dengan Gx ditambah dengan 50. G kendaraan Fx sama dengan 2 dikalikan dengan X ditambah 50 ditambah 100 sama dengan 2X plus 100 ditambah 100 sama dengan 2X plus 200. Gimana? Yang lain? Yang belum maju nggak mau maju? Oh iya, ayo maju, cepat. Gunakan fungsi komposisi yang telah Anda temukan di atas untuk menghitung harga akhir kain batik dengan harga awal 200.000. Di bundaran F 200.000 sama dengan 200.000 ditambah 200.000 sama dengan 400.000 ditambah 200.000 sama dengan 600.000. Terima kasih. Sekarang boleh dibukakan. Oh iya, yang nomor terakhir dari kelompok 4 tadi gimana jawabannya? Jawaban Putri betul. Iya, silakan kembali. Siapa dari Mbak? Ya, oke. Selanjutnya adalah komposisi. Anak-anak, Ibu bagikan link di grup ya. Silahkan dikerjakan, mudah sekali. Berapa nomor Bu? Hanya 1. Berapa nomor 5? 5. Hanya 5. Sedikit kan? Banyak. Coba itu dibuka yang di grup.
di Google Site itu adalah media pembelajaran yang bisa kalian pakai di rumah untuk belajar. Dan kalian buka di assessment atau latihan soal. Bisa tidak? Bentar, Bu. Mana Bu asesmennya? Oh, latihan soal itu. Iya. Apa sih? Iya. Latihan soal. Iya, yang latihan soal. Oke. Kalian kerjakan ya. Hanya 5 detik. Nah, ini aja belum. Ayo. Karena kan kita mepet waktu istirahat ya. Kita agak dipercepat ya. Ya. Sudah? Susah. Ini menjawab. Iya, ayo cepat. Kita waktunya sedikit. Sudah dikerjakan. Sudah selesai. Oke. Ada Vira sudah selesai. Ayo segera diselesaikan. 2 menit lagi Ibu tutup ya linknya. Ayo cepat. Sudah? Lagi salah satu. Oh ada, iya yang satu lain. Sudah semuanya? Sudah. Bu. Function. Yang di belakang sudah? Ayo cepat. Saya tutup ya linknya. Sinyalnya susah. Kan saya gampang. Kan tadi sudah dijelaskan. Iya, kata Mbak Fira soalnya agak simple. Ada, maksudnya yang Oke, sudah selesai ya? Iya, sekarang kita refleksi pembelajaran kita hari ini. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Fungsi. Apa saja sifat-sifat fungsi tadi? Ada yang masih ingat? Asosiatif. Tidak komutatif dan asosiatif. Kemudian pertanyaan yang awal tadi, bagaimana? Apakah urutan itu penting? Kita sekali anak-anak. Apakah di sini ada yang mau menyimpulkan? Silahkan Mbak Tira. Hari ini kita belajar tentang komposisi fungsi yang memiliki sifat yaitu tidak komutatif dan asosiatif. Kemudian untuk urutannya itu harus diperhatikan. Jika tidak diperhatikan maka dapat mengaruhi hasil akhirnya. Iya, tepuk tangan untuk Mbak Tira. Anak-anak, jangan lupa ya, minggu depan kita melanjutkan materi kita hari ini. Oh ya, tadi yang maju ke depan Mbak Fira sama ya, ini ada jajan dari Ibu biar tambah semangat. Iya, terima kasih Bu. Ibu hari ini ada quotes. Kata-kata hari ini, jangan pernah menyerah. Aku mau yang baca kalian dong. Itu Bu. 1, 2,